Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman pada siang hari ini di majelis Imam Al-Alim Al-Habib sallallahu alaihi wasallam yang Allah akan menjadi beliau dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampunkan doa dan taufik insyaallah kepada kita sekalian dengan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau bersalihin dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya di majelis ini pada siang hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan adalah orang yang paling tawadhu, orang yang paling mulia, orang yang paling luhur akhlaknya. Sehingga sebagaimana disebutkan lahul khuluqus sahal wal lafdhu wahtawi 'ala al-ma'na al-jazal idza da'ahu al-miskin ajabah ijabatan mu'ajjalah wal syafiqur rahim lil yatim wal armalah. Beliau adalah orang yang melayani siapapun, tidak peduli orang kaya, orang miskin, orang yang lemah, semuanya dilayani oleh Rasulullah SAW. Majelisnya Rasulullah semuanya memiliki porsi yang sama dari perhatiannya Nabi Muhammad, memperhatikan orang yang jauh seperti beliau memperhatikan orang yang dekat. Beliau adalah seseorang yang memiliki kasih sayang kepada semua orang, bagaikan seorang bapak bagi anak-anak yatim dan janda-janda yang lemah. Sehingga Rasulullah SAW memiliki pribadi yang luhur, rendah hati, dan beliau bersama itu semuanya memiliki wibawa yang sangat besar dan karisma yang sangat agung sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya di antara tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika datang ada satu orang sahabat, dia belum masuk Islam. Kemudian ketika datang ke masjid, dia salah seorang buronan yang dia nggak tahu mau lari kemana nanti, akhirnya dia menyerah kepada Rasulullah. Datang menyerahkan diri kepada Nabi Muhammad, Adi bin Hatim ini. Maka waktu itu belum masuk Islam. Begitu masuk, Nabi Muhammad berdiri menyambut dia, terus diajak ke rumahnya. Adi bin Hatim bilang, waktu saya diajak ke rumahnya ada satu nenek-nenek di luar masjid, ngajak Rasulullah bicara, manggil Nabi punya hajat. Nabi berdiri diladenin dengan nenek-nenek sampai selesai. Udah selesai, kemudian Rasulullah ajak saya ke rumahnya. Begitu saya masuk ke rumah Rasulullah, di rumahnya nggak banyak perabotan, nggak ada ubin, nggak ada karpet, nggak ada permadani, cuma ada satu tempat duduk alas ya, untuk Rasulullah duduk di sini. Begitu kita tiba, Rasul langsung duduk di tanah dan mendorong itu alas buat saya duduk di atasnya. Rasulullah duduk di tanah. Ini Adi bin Hatim belum masuk Islam. Bagaimana nggak jatuh cinta melihat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu mengatakan bahwa saya nama abad abdul kamayatul Sini nggak salah ya. Di sini nggak salah ketemu dapur. Saya duduk seperti begini seorang sahaya. Saya makan Apalagi tahu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Solo bentar tuh wajib. Biasa di mari. Di Solo wajib bentar kayak gitu. Bisa di Solo susah. Banyak jamaahnya ya. Jamaahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinamul lam yakun mahadun li ghadabi wa kana yantaqimu lillahi li nafsihi. Jadi naik bus Kereta transit di Cirebon. Untuk dirinya sendiri. Cirebon bagus semua. Tidak nyari. naik mobil. Malam lagi. Iya naik mobil. Ya. Enggak berucap kecuali Berangkat jam 9 jam 1 siang. Berangkat lagi malam jam 9. tidak melakukan apapun melainkan hal-hal Nyampe pas sampai sono acara. Kan sekarang subuh kan? Haul Maju. haul pagi. Subuh maju. Ada subuh malam. Masa sih? Iya. Ada buat pindah. Kawan. Coba dah. Umar bin Abdul hadir. Diganggu pribadinya, beliau memaafkan dan membalas, tidak menghukum. Sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak Bilang. diganggu, Ada yang bilang ditaruh duri di subuh juga maju. Maulid subuh. Iya. Maulid subuh benar. Pas lagi sujud ditaruh jeroan onta dan kotoran onta di atas kepalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus waktu mereka semuanya dikumpulkan di hadapan Nabi Muhammad saat Rasulullah menang dan berjaya merebut menguasai kota Mekah, dikumpulkan semuanya di hadapan Rasul sallallahu
wasallam. Nabi cuma mengatakan kepada mereka, la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum innahu arhamur rahimin, ilhabu fa antum tulaba, pergi kalian semuanya bebas mau bikin apa aja bebas, dimaafkan sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu masuk kepada Makkah membawa kemenangan bukan sambil membusungkan dada, bukan sambil menolak pinggang, tetapi beliau sambil menunduk. Itu perawi hadis sahabat bilang sampai hampir-hampir itu jambutnya Rasulullah bersentuhan dengan kepala hewan tunggangan yang beliau tunggangi. Rasulullah itu perangai beliau nazaruhu lebih banyak ke bumi daripada ke langit, lebih banyak melihat ke bawah daripada ke atas. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau di debat sama orang adu mulut kepada Rasulullah diam, tidak menjawab, tidak dijawab, tidak dibalas keburukan dengan keburukan, tidak membalas adu mulut, cekcok atau debat lah. Karena sekali itu ada satu orang bilang menuding Nabi Muhammad, dia berkata, antal ladzi qalat Quraisy annaka shadiq, engkau yang disebut oleh orang Quraisy kalau engkau adalah orang yang murtad dari jalan nenek moyang, keluar dari jalan leluhur. Maka Nabi dibilang begitu, Nabi tidak berdebat dengan orang Badui. Nabi bilang kepada mana dia menjaga jalanan. Cuma dia bilang kata di kayak bulu, katanya Nabi dijawab demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bilang mengingatkan kepada umatnya, khiyarukum, orang yang terbaik di antara kalian. Siapa yang terbaik di antara kita? Oh, yang followernya paling banyak? Bukan. Siapa yang paling baik? Yang jamnya paling bagus? Bukan. Yang mobilnya megah, rumahnya mewah? Bukan. Lumayan Prabun. Namanya Prabun. Daerah mana tuh? Prambon. Yang paling bagus adalah yang menganggap dirinya paling murah, paling kecil, paling kerdil, paling tak punya apa-apa, maka orang yang paling mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangai dia demikian. Beliau sampai mengatakan, "Lau ta'lamun ma'ana la tafi'tum katsiran, kalau kalian mengetahui apa yang saya tahu, kalian akan tertawa akan berbaris. Artinya kalau kalian punya ilmu seperti ilmu yang saya punya, ilmunya kalian sejalan dengan ilmunya saya, kalian bakalan lebih sedikit tertawa, lebih banyak menangis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hakadha al-ilm khusyur kulluh." Al-ilm semuanya adalah khusyur. Awwal ilmin yurfa'u min al-ardh. Ilmu pertama yang diangkat dari muka bumi adalah al-khusyur tersebut. Salah satu Habib Salim Al-Haddad dengan segala keilmuannya yang wajah beliau mencerminkan rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ruku yushharu dzikrullahi fa huwa al-musima 'ala al-jibali. Kalau wajahnya dilihat mengingatkan orang yang melihatnya kepada Allah Jalla Jalaluhu ta'ala qadruhu. Beginilah mereka orang-orang mulia, mereka orang-orang yang mulia. Orang-orang yang selalu berkinabah kepada Allah, yang selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bilang kepada Rabi bin Haytham tabi'i al-khashi' ahli ibadat. Beliau bilang kepada Rabi bin Haytham, sahabatnya beliau, Abdullah bin Mas'ud, kalau ra'aka Rasulullah la fariha min khusyu'ik atau la dhahika min, dalam riwayat yang lain. Kalau Rasulullah melihat kamu, melihat khusyuknya kamu, Rasul bakalan girang banget, bakalan senang melihat khusyuknya kamu. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wahai kata bainal khasyi'in, mana khusyuk tersebut yang dulu banyak di wajah para leluhur kita, para leluhur kita. Itu ilmu yang pertama adalah khusyuk, sampai dikatakan hatta la takadu tajid khasyi'an, hingga ketika ilmu itu sudah dianggap oleh Allah, hampir-hampir kamu nggak bisa menemukan orang yang khusyuk untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berkafahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang yang beriman. Siapa mereka mukmin sejati? Yang khusyuk di dalam salatnya. Bahkan khusyuk mereka, tawadhu mereka untuk Allah Jalla Jalaluhu ta'ala. Rasulullah bilang di dalam hadis, man taraka al-mirah wa huwa muhibb
padahal dia salah. Ini orang salah, tapi dia ninggalin, saya nggak mau adu mulut, nggak mau debat, dia meninggalkan perdebatan, padahal dia salah. Maka orang yang salah ini dan nggak mau debat, salahnya salah, tapi nggak mau debatnya benar. Maka orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia salah, Allah Ta'ala bangunkan untuk dia sebuah istana di surga yang paling bawah. Terus Nabi bilang, wa man tarakal mira wa huwa muhib. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, sedangkan dia benar tapi nggak mau debat, padahal dia benar. Nah, debat urusan duniawi nggak ada kaitannya dengan fatwa, nggak ada kaitannya dengan akhirat, cuma debat urusan duniawi doang. Siapa yang naik, siapa turun, siapa jadi, siapa enggak, cuma siapa membahas urusan duniawi. Dia meninggalkan perdebatan, padahal dia benar, tapi dia nggak mau debat. Banallahu lahu baitan fi wasatil jannah. Allah Ta'ala bangunkan untuknya sebuah istana di surga yang paling tengah. Terus surga yang paling tinggi buat siapa? Nabi bilang, ana dhamin bi baitin fi a'la jannah liman hasuna khuluquh. Saya menjamin sebuah istana di surga yang paling tinggi buat orang yang akhlaknya paling bagus. Masyaallah. Adalah bin Salim bin Taha, kita nggak tahu, nggak dengar ceramahnya dia, pidatonya dia begitu. Akan tetapi yang kita kenal akhlaknya beliau, tawadhunya beliau. Sampai ayah saya bilang disodorin air ketika di suatu majelis, suruh beliau minum, beliau nggak mau minum, apa kesalahannya? Terus semuanya nggak ada yang berani minum, harus dibalikin ke dia. Ada faham, tawadhu. Sifat mereka simahum tawadhu. Qatah kulli qatih radhiyallahu anhum warḍahum ajma'in. Itu Imam Abdullah bin Al-Haddad bilang, saya berziarah kepada Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas sahib Ratib. Terus saya takjub kepada beliau. Takjub dengan apa? Ilmu ya, dengan apa namanya kewalian ya. Tapi ada satu hal yang saya pengen banget punya perangai tersebut. Apa? Sa'alullah ayyukrimani bitawadhu'in. Saya minta kepada Allah agar saya diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala dengan berkat Habib Umar yang saya baru ziarahi, agar Allah menganugerahkan kepada saya tawadhu seperti tawadhunya Habib Umar bin Abdul Rahman. Mudah-mudahan ini hal terbesar yang kita bawa pulang dari bulan Maulid, dari majelis-majelis yang kita hadiri, pulang dengan tawadhu, pulang dengan khusyuk, pulang dengan perhatian untuk memperbaiki keluarga kita dan kaum wanita kita. Mudah-mudahan Allah